Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video hari ini guys ya, kita akan balik lagi di konten batok alias bahas tokusatsu guys ya. Nah, untuk sesi batok hari ini guys ya, kita seperti biasa akan balik lagi buat ngebahas episode terbaru dari serial Ultraman Toriga guys ya. Nah, untuk serial sendiri ini gak berasa ya, udah masuk episode 20 dan bentar lagi episodenya mau tamat guys ya. Agak ini sih ya, agak gimana ya, enggak pengen serialnya itu cepet-cepet tamat gitu ya. Tapi jangan khawatir lah guys ya, karena abis serialnya si Trigger tamat itu ada rumor juga yang bilang kalau serial selanjutnya itu adalah new generationnya si Daina gitu ya. Kita tunggu aja kabar lebih lanjut dari Subraya. Dan untuk tahun depan juga kan ada serial ini juga ya, UGF TDC gitu ya, The Destiny Crossroad itu. Oke lah, ini kita langsung aja guys masuk ke video pembahasan hari ini ya. Sorry banget di awal tadi ngomongnya agak panjang ya. Oke, jadi untuk episode 20 guys ya, ini masih lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi abis si Hyudram itu berantem sama si Carmilla di episode sebelumnya, di sini dia itu akhirnya memisahkan diri dari kelompok trio Dark Giants. Jadi bisa kita bilang untuk kelompok trio Dark Giants sekarang guys ya, itu terpisah ya, atau terbagi jadi dua kubu, yaitu kubunya si Carmilla sama si Dargon, terus kubunya si Hyudram sendiri gitu ya. Nah, untuk Hyudram sendiri kalau kita lihat memang dari awal ya, dia itu sebenarnya nggak terlalu setuju sama Carmilla yang pengen ngasih apa Eternity Core itu ke si Trigger Dark ya. Jadi di sini karena dia udah pisah sama rombongannya si Carmilla, otomatis ya incaran dia yang pertama itu untuk mendapatkan Yuzare, supaya Yuzare itu bisa membimbing dia itu ke tempat ini guys ya, letak dari si Eternity Core-nya begitu ya. Dan rencana dia di episode kali ini adalah memanfaatkan gitu guys ya si Bari Gallier yang merupakan kaiju repaint dari si Goro Thunder ya. Tapi jangan salah guys ya, walaupun repaint ini kaiju tetap menarik begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di episode kali guys ya, itu ada kaiju baru yaitu si Bari Gailer ya, itu repaintan dari Goro Thunder. Di sini dia tuh bisa dibilang udah cukup dekat ya dan kenal sama si Hyudram ini. Dan di sini dia tuh dipanggil sama Hyudram, bantu Hyudram itu buat nangkep si Yuzare ya. Cuma di sini ya kacaunya si Hyudram guys ya, dia itu ngebohongin si Bari Gailer ini. Itu dibilang kalau dia mau bantuin si Hyudram, dia itu bakal dikasih yang namanya Manju Comet gitu ya. Dan untuk manjunya ini guys ya, itu kalau nggak salah 200 tahun sekali gitu ya baru ada ya. Dan karena dia itu memang suka dengan makanan ini, otomatis ya udah dia itu setuju gitu ya bantuin si Hyudram. Cuma waktu dia dengar kalau orang yang pengen ditangkap itu adalah Yuzare, di sini Bari Gailer itu sempet takut gitu ya, karena waktu dia dulu ngamuk di bumi, dia itu pernah dihajar habis-habisan sama si Yuzare. Nah, di sini di akhirnya dia itu dikomporin lagi sama si Hyudram kalau misalnya apa tuh ya, kalau misalnya ini adalah kesempatan bagi Bari Gailer itu buat balas dendam ke Yuzare gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ini anak malah setuju gitu ya. Nah, kesampingan dulu untuk story episode kali ini, kita bakal bahas sedikit ya soal si Bari Gailer ini guys ya. Jadi walaupun kaijunya ini adalah kaiju repaint guys ya, ini saya salut banget lah sama pihak Suburaya ya, karena mereka itu nggak cuma asal nge-repaint kaijunya guys ya, tapi di sini untuk Bari Gailer sendiri mereka itu apa ya, ngebikinin dia itu semacam story tambahan gitu ya, terus dikasih karakternya ini jadi karakter yang cukup menarik. Istilahnya dia itu bukan kaiju yang datang terus ngamuk-ngamuk gak jelas gitu ya, tapi di sini untuk karakternya si Bari Gailer ini lebih ke karakter yang polos dan mudah banget dibohongi gitu ya. Apalagi dari perkataannya Yuzare sendiri kita tahu kalau kaijunya ini si Bari Gailer ini dia itu apa ya, walaupun dia kaiju tapi dia itu masih punya sisi yang namanya sisi seorang kesatria gitu guys ya. Oke, ini yang menarik guys ya, walaupun repaint tapi tetap dibawakan dengan menarik, nggak asal muncul terus ngamuk-ngamuk di kota terus ngancurin gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kejadian di episode sebelumnya ya, itu kan Yuzare itu udah bangkit secara keseluruhan gitu guys ya. Dan akhirnya setelah kejadian itu si Yuna ini pingsan dan tertidur selama 3 hari dan belum dibangunkan gitu ya. Belum bisa bangun begitu ya. Karena dia tuh masih kayak kena semacam shock gitu lah ya ke psikologisnya. Dan kemudian di sini untuk anggota God Select lainnya ini akhirnya tahu gitu ya soal identitas lain dari si Yuna yang merupakan titisannya atau reinkarnasi dari Yuzare, dan otomatis mereka sekarang bakal lebih fokus untuk kejagain si Yuna gitu ya. Karena kalau Yuna jatuh ke tangan para trio Dark Giants otomatis hancur lah bumi gitu ya, kalau misalnya mereka berhasil ngedapetin si Eternity Core-nya. Mungkin yang agak disayangkan lagi
ini udah masuk episode 20 ya, tapi sampai sekarang itu untuk karakter lainnya ya kayak Kapten Tatsumi itu kemarin masih ada dapat scene sendiri lah ya, masih cukup lumayan gitu ya. Tapi untuk kayak misalnya karakter yang bosnya si ini apa namanya, bosnya Riku terus Nanase itu kayaknya mereka benar-benar kurang dapat sorotan ya. Jadi yang jadi dapat lebih banyak fokus itu ya kayak si Akito, Yuna sama Kengo. Tiga ini yang paling sering difokusin di story-nya Trigger, itu yang agak disayangkan sih untuk serialnya sekarang gitu ya. Moga aja sih kedepannya anggota lainnya dapat inilah ya, dapat apa tuh namanya screen time, terus dapat ini backstory yang lebih baik gitu lah ya, ada pengembangannya istilahnya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di tengah percakapannya si Akito sama si Kengo yang bilang mau ngelindungin si Yuzare ya, di sini mereka itu dipotong ya pembicaranya itu sama Ignis, di mana Ignis itu berpendapat guys ya kalau sebenarnya Yuzare itu atau Yuna itu ya, itu enggak selemah yang dipikirkan sama si Kengo ataupun si Akito. Dia itu bukan seseorang yang harus dilindungi, dia itu juga orang yang cukup kuat begitu ya. Ini benar-benar menarik sih untuk karakternya Ignis ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, salah satu momen terbaik ya kalau saya pikir-pikir di episode kali ini itu adalah momen dimana ketika Barry Geyler ini ngamuk di tengah kota, kalian tuh bisa lihat ada seorang bapak-bapak yang lagi mundurin apa tuh namanya, traktor atau apa sih nyebutnya yang ini mobilnya itu gitu. Jadi ini bener-bener detail yang ditambahin di serial Ultraman Trigger ini bikin serialnya itu jadi kayak wah ini serialnya jadi lebih realistis gitu ya. Orang-orang masih stay di kota gitu guys ya, masih sempet-sempetnya nyelamatin apa tuh namanya kendaraan dia yang buat kerja gitu ya. Ini bener-bener hal yang menarik banget ya. Apalagi di scene selanjutnya itu ada scene yang memperlihatkan si Barry Geyler ini ngintip guys ya dari kaca buat nyariin si Yuna gitu ya. Kapan lagi guys kita dapat apa ya momen-momen kayak gini di serial Ultraman gitu. Ini bener-bener salut sih ya, akhirnya mereka bisa nambahin detail-detail kecil kayak gini di serial Ultraman itu yang bikin berasa serial itu jadi lebih realistis begitu lagi sih. Ini bener-bener salut sama ini pihak Subraya gitu guys ya buat nambahin detail kayak gini ya. Oke, kemudian di bagian selanjutnya itu kayaknya ya ini si Guts Falconnya juga ada dapat tambahan senjata baru lagi ya. Kalau di episode sebelumnya itu kan ada semacam ini ya rantai yang buat nyerang musuh. Sekarang itu ini bisa nembakin semacam rocket launcher atau nembakin missile gitu ya. Jadi lumayan juga sih untuk penambahan senjatanya. Cuma memang masih kurang kelihatan lah ya screen time untuk si ini Guts Falconnya jarang banget kepake lah istilahnya gitu ya. Oke, momen selanjutnya itu adalah momen lucu antara si Ultraman Trigger ngelawan si Barry Geyler ya. Ini adu sumo gitu ya. Dan di akhir waktu si Triggernya ini udah menang, Triggernya sempet-sempetnya ketawa gitu guys ya. Ini benar-benar salah satu episode yang dibawain dengan santai lah ya, karena masuk episode selanjutnya itu udah bakal naik tensinya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah Yuna itu sadar guys ya, di sini dia kan awalnya nggak diizinin sama Kapten Tatsumi dan lain-lain itu untuk turun ke medan pertempuran gitu guys ya. Akhirnya dia disamperin sama Ignis, terus si Ignis ini ngasih sapu terbangnya yang dibuat dari sayap atau bulu-bulunya si kue Buster gitu guys ya. Jadi ini juga akhirnya sedikit terbongkar lah ya bagaimana caranya Ignis itu bisa nyampe di markasnya Gatselek yang itu terbang gitu. Jadi dia itu naik sapu terbang ini gitu lah ya. Oke, lanjut. Nah, abis itu guys ya di sini akhirnya Barry Geyler itu sadar gitu ya, habis disadarin sama Yuzare kalau dia itu ditipu sama Ignis, ditipu sama Hyudram. Akhirnya di sini dia itu kesel ya sama si Hyudram dan mulai lawan si Hyudram gitu ya. Oke lah, salah satu scene terbaik di episode kali juga yang gak bisa dilewatin, ini editingnya bener-bener kece parah guys ya. Itu momen ketika si Glitter Trigger itu adu jurus sama si Hyudram gitu ya. Kemudian di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok di sini Glitter Eternity itu serangannya bisa seimbang gitu ya, dihantam sama serangannya si Hyudram. Jadi ada kemungkinan di sini kan nggak pakai serangan penuh dari si Glitter Eternity-nya gitu guys ya. Jadi untuk episode ke belakang mungkin kita bakal lihat formnya ini
Bukan ya. Untuk formnya sekarang kan itu udah bisa dikendalikan sama si Kengo ya. Jadi otomatis sekarang kan Kengo kan bisa inilah ya ngendalin output dari ini tenaga serangan yang pengen dikeluarin gitu ya. Nggak kayak waktu dia pertama kali itu yang langsung ngeluarin serangan itu dengan kuat dan nggak terkendali gitu. Jadi kalau misalnya bisa ditahan sama Hyudam, kemungkinan ya karena serangannya itu outputnya udah di inilah ya udah diatur sama si Kengo-nya gitu lah ya. Tapi ini tetap salah satu scene paling keren di episode ini ya. Oke, itu aja guys untuk video pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share video guys. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhirnya salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.